Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang kasus 2 mengenai investasi dalam sekuritas, ekuitas, dan hutang. Jadi di kasus ini PT Revi Mitra Polindo melakukan investasi sebagian dananya ke surat berharga saham dan obligasi. Nah, kalian diminta untuk membuat perhitungan dan jurnal terkait dengan transaksi tersebut. Saya buka dulu ya jawaban yang sudah kalian kerjakan. Jadi ini saya ambil contoh punya Sharon sama Ainin ya. Nah, ini jawabannya sudah hampir benar semua, cuman ada sedikit yang mau saya tambahkan, jadi sekalian saya bahas sekilas dari awal ya. Jadi yang pertama kalian diminta untuk menghitung harga saham yang dibeli dari PT Indocom. Jadi sebenarnya kasusnya cuma sampai yang diminta ini ya, cuman saya bantu dengan membuat langkah-langkah perhitungan biar kalian mudah mengerjakannya. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Jadi PT Indocom dibeli 800 lembar saham, nominalnya 10.000, kursnya 90. Kemudian ada komisi 0,5% dari harga pembelian ya, tinggal dikalikan aja, betul 7.200.000, kemudian ditambahkan komisinya 36.000, jadi total pembeliannya adalah 7.236.000. Nah, harga per lembarnya tinggal dibagi dengan nominalnya ya, maksud saya jumlah lembarnya, jadi dibagi 800 jadi 9.045. Nah, PT Trio Semen juga sama, ini sambil kita cocokkan ya. 2.500 lembar, nominalnya 2.500, kursnya 120, kemudian ada komisi 0,5% ya. Betul, tinggal dikalikan saja 7.500, kemudian ditambah komisi. Total pembeliannya 7.537.500, kemudian harga per lembar sahamnya tinggal dibagi saja. Kemudian yang kita hitung selanjutnya adalah obligasi. Nah, jadi nominalnya 5 juta, jangka waktu 5 tahun, bunganya 12% per tahun ya, pembayarannya 31 Oktober. Ada komisi dan bunga efektif 13%. Jadi pertama kita harus hitung nilai nominalnya dulu, jadi dari 5 juta ini dikalikan dengan present value ya, ada rumusnya juga, rumusnya 1/1 dibagi 1 plus R pangkat N ya. Jadi sebentar nih, kayak punyanya Ainin sudah dituliskan, coba saya lihat. Nah, iya betul seperti ini rumusnya. Jadi R itu bunganya ya 13%, pangkat 5 ini jangka waktu 5 tahun. Ya, ini sama ya. Dikalikan dengan present value 2.713.800. Bunga obligasinya juga sama. Rumusnya mengikuti yang tadi ya, kalian bisa lihat di buku AKM rumus untuk present value-nya. Gitu. Nah, ini 5 juta dikali bunganya kan 12%, kemudian dikali persen value-nya, jadi 2.110.339 ya. Betul, ini nilai obligasinya 4.824.138, kemudian ada biaya komisi ya. Nilai obligasi ini dikalikan biaya komisi, jadi ada komisinya 24.121. Betul, harga perolehannya tinggal dijumlahkan menjadi 4.848.259. Kemudian ada lagi di kasus ini penjelasan bahwa tanggal 1 April diterima uang tunai dari bunga atas obligasi PT Pakuwon ini ya. Jadi dia belinya tanggal 1 Maret, tapi tanggal 1 April diterima uang tunai. Ini ceritanya di kasusnya seperti ini gitu. Nah, ini padahal
kalau kita baca di sini sebetulnya dibayarnya tiap tanggal 31 Oktober ya. Tapi ada kejadian diterima uang tunai dari bunga tanggal 1 April ya, kita ikuti saja jalan cerita di kasus ini gitu ya. Jadi kita hitungnya 1 Maret sampai 1 April. Nah, ini bukan kas yang dibayarkan ya, seharusnya ini kas yang diterima. Karena di situ dia menerima uang bunga ya, bunga aplikasi. Oke, jadi seharusnya ini karena hanya 1 bulan, jadi 1/12 dikali 5 juta, nominalnya kan 5 juta, dikali bunganya 12%, ya hasilnya 50.000 gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Tanggal 1 Juni dijual seluruh saham biasa PT Indocom dengan kurs 110, biaya penjualan 1%. Oke, jadi kita lihat ya, PT Indocom tadi kan 800 lembar, nominalnya 10.000. Ini harga kurs jualnya dulu ya, 110. Oke, 110 per 100 ini 8.800.000. Kemudian biaya penjualannya 1% dikali 8.800.000, ini betul. Biaya penjualannya 88.000. Kemudian harga jualnya betul, ini 8.800.000 dikurangi dengan komisi biaya penjualan ya, jadi 8.712.000 ya, betul. Kemudian 8 juta untuk mencari laba ruginya. Nah, ini dikurangi dengan harga perolehan ya, harga perolehannya seharusnya pakai yang 7.200.000 gitu ya. Ini jadi saya koreksi sedikit. Kita lihat di jurnalnya saja. Nah, ini tadi ada yang saya koreksi 2 poin ini ya. Jadi ini kalau yang pertama tadi ini sudah betul investasi saham pada Bank BCA, atau 2 jurnal ini bisa kalian jadikan satu, nggak apa-apa. Ke lain-lain, kemudian kreditnya Bank BCA gitu, boleh. Sudah betul. Yang kedua juga betul. Nah, ini yang ketiga juga sudah benar, investasi jangka panjang. Jadi kalau di obligasi itu tadi kan ada biayanya juga ya. Obligasi ada komisi perantara 0,5%, ini dijadikan satu jurnalnya. Kalau saham dipisah, di komisinya dipisah menjadi beban lain-lain, tapi kalau obligasi dijadikan satu. Ini sudah betul punya Sharon ini. Nah, tanggal 1 April tadi kan dia memperoleh bunga ya, bukan di sini tadi Sharon nulisnya membayar bunga gitu. Mana tadi ya? Nah, ini bukan kas yang dibayarkan tapi kas yang diperoleh ya. Jadi harusnya ini 50.000 gitu. Jurnalnya harusnya Bank BCA pada pendapatan bunga. Itu 50.000 yang 1 April. Oke, kemudian ini juga ada koreksi sedikit pada jurnal penjualannya. Jadi ini sudah betul ya, sudah diterima Bank BCA 8.712.000. Kemudian ini sebentar, kita lihat punyanya Ainin ya. Jadi tidak perlu saya tuliskan, tapi kita lihat dulu. Ini punya Ainin juga yang atas jawabannya sama. Oke, aplikasi. Oke, nah punya Ainin ini menghitungkan amortisasi diskonto juga ya. Jadi jawabannya lebih lengkap. Ini bagus sekali kalau kalian tambahkan perhitungan amortisasi diskonto obligasi. Ya, ini sudah pernah diajarkan ya kemarin di AKM. Ini juga angkanya sudah saya periksa benar. Nah, ini nanti juga ada sedikit koreksi yang saya lakukan. Sebentar, kita bahas yang atas dulu ya. Jadi ini jurnalnya. Nah, ini bisa dijadikan satu jurnal seperti punyanya Ainin. Tadi Sharon kan dijadikan 2. Ini boleh jadikan satu seperti ini, benar.
Nah, kemudian ini punyanya Ainin, saya koreksi sedikit. Jadi, kalau obligasi itu bebannya masuk di harga perolehan ya. Investasi jangka panjang obligasi ini tambahkan aja. Jadi, harusnya 4848,259 gitu ya. Investasi jangka panjang obligasi pada Bank BCA 4.848.259. Oke. Nah, ini sudah benar ini yang tanggal 1 April Bank BCA pada penghasilan bunga 50.000. Ini juga benar. Nah, ini untuk penjualan tanggal 1 Juni ini Bank BCA 8712, kemudian ada komisi tadi ya 88.000. Nah, investasi sementara sahamnya ini sama seperti nilai yang di sini ya, 7.200.000 kita kreditkan lagi, kemudian laba ruginya 1.600.000. Oke, kita lihat dulu perhitungan laba ruginya. Ya, betul. Jadi harga jualnya dikurangi harga beli di awal tadi ketemu 1.600.000. Sudah betul ini jawabannya. Nah, ini Bank BCA pada penghasilan bunga juga sudah benar 350.000. Sebentar saya lihat. Oke. Jadi tanggal 31 Oktober ya. Jadi 7 bulan bunganya dari April sampai Oktober itu kan 7 bulan ya. 7 bulan 7/12 dikali 12% dikali 5 juta hasilnya 350 ya, betul. Bank BCA pada penghasilan bunga gitu. Oke, sekarang nah ini punyanya Ainin ini lengkap sekali jawabannya ya, ditambahkan jumlah penyesuaian. Nah ini tapi ada koreksi sedikit ya, sebentar saya lihat dulu perhitungannya. Oke, jadi pada saat mencatat penyesuaian untuk penurunan surat berharga, kita lihat di sini ya. Jadi tadi kan yang PT Indokom tadi kan sudah dijual ya. Jadi kan tinggal PT Trio Semen. Nah, kita lihat dulu tanggal 1 Maret 2016 ini kursnya 120, sedangkan di akhir periode kursnya ini turun ya jadi 110. Nah, oleh karena itu kita perlu buat penyesuaian. Nah, ini punyanya Ainin sudah benar, tapi tahun 2015 ini tidak perlu, kan ini tahun 2016 ya dia belinya. Jadi yang dihitung yang 2016 saja. Gitu. Jadi tahun nilai tercatatnya ini kan pakai kurs 120 ya tadi. Tadi kan jumlahnya 2.500 lembar. Harganya 2.500 dikali kurs 120, jadi 7.500.000. Nah, ini saya centang ya, yang benar. Kemudian kita lihat nilai wajarnya 2.500 lembar dikali 2.500 nominalnya, kursnya pakai yang kurs 31 Desember 2016. Jadi turun ya nilainya 6.875. Jadi langsung aja 7.500.000 dikurangi 6.875, penurunannya jadi 625 ya. Salah sedikit punyanya Ainin. Jadi ini sudah saya kasih tulisan di sini 625 ya, rugi penurunan nilai surat berharga. Oke, pada investasi sementara saham ini ya, investasi sementara saham, rugi penurunan nilai surat berharga pada investasi sementara saham. Oke, nanti kalau kalian presentasi bisa kalian tambahkan ya jurnal penyesuaian ini biar lengkap jawabannya. Oke, kemudian yang piutang pendapatan bunga pada penghasilan bunga. Jadi ini kan tadi diberikan informasi ya, kalau pembayaran bunga obligasi itu Oktober, tanggal 31 Oktober. Sedangkan di Desember kita harus mengakui ya, kita punya hak bunga, pendapatan bunga obligasi, tapi belum diperoleh, karena diperolehnya nanti
tanggal 31 Oktober di tahun mendatang, ya kan? Berarti kita perlu mencatat kalau kita itu punya piutang pendapatan bunga pada penghasilan bunga 100.000. Nah, ini berarti 2 bulan ya, Oktober, November, Desember. November, Desember kan 2 bulan, 2 per 12 dikali nominalnya 5 juta dikali bunga 12%, jadi 100.000 ya. Jadi kita mencatat akrualnya ini, piutang pendapatan bunga pada penghasilan bunga. Oke. Kemudian satu lagi di sini kita mencatat penyesuaian untuk amortisasi diskonto ya. Ini kita bisa lihat. Ini saya caranya agak beda sedikit dengan punya Ainin sih, tapi sama saja hasilnya. Oke, jadi ini sudah betul ya, kalian bisa lihat lagi. Kalau lupa caranya bisa lihat di buku AKM yang sudah diajarkan di semester kemarin. Ini sudah betul, ini bisa diberi rumus sama Ainin. Jadi dihitung bunga nominalnya dulu, 5 juta dikali persentase bunganya ya 12% dikali bulan. Oke. Nah, ini kan bulannya ya dari Maret ke Oktober, berarti kan 8 bulan. Berarti ini 8 per 12. Ini hasilnya 400.000. Kemudian kalau yang ini tadi kan dikali 5 juta ya. Kalau ini dikali 4.848.259, jadi nilai tercatat obligasinya, kemudian dikali bunga efektif 13%. Jadi yang di sini dikali 13%, bulannya sama kayak tadi, Maret ke Oktober, 8 per 12 ya. Hasilnya segini. Nah, ini selisihnya menjadi amortisasi diskonto obligasi. 400.000 dikurangi 420 gitu ya. Oke, kemudian nilai tercatat obligasinya ini ya, jadi dari 4848 ditambah 20.000, jadi sekian hasilnya ya. Nah, kalau ini Ainin langsung ya ke 31 Desember 2016. Kalau saya hitungnya setahun, 31 Oktober 2017 kalau yang tabel yang saya buat. Nah, tapi ini sudah betul punya Ainin, nggak apa-apa, ikut ini aja. Jadi 31 Desember 2016 berarti sama ya, 5 juta kali 12% dikali 10 per 10 ke 12 ya, 2 bulan. Oke, nanti bisa kalian cocokkan juga perhitungannya. Kemudian ini juga sama, tapi pakai angka ini ya. Kemudian dikali 13% dikali 2 per 12. Nah, ini selisihnya adalah 5.000. Oke, jadi total amortisasi diskonto obligasi di tahun 2016 adalah 25. Ini jumlahnya 20 sama 5.000, 25, 665. Nah, angka ini yang kita catat di jurnal penyesuaian. Ini ya. Investasi jangka panjang obligasi pada penghasilan bunga. Oke, 25.665. Oke, ya. Sudah betul jawabannya ya. Tadi cuma saya koreksi sedikit saja yang ini. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan lewat WA, nanti bisa saya jelaskan ulang yang bagian yang kurang jelas ya. Oke, jadi nanti ketika gantian kalian yang menjelaskan sudah bisa menjelaskan dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.